Tayyib. Maka dan kumulan sebelum mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan ice breathing dulu ya. Tolong lihat ke depan, mau berdiri sekarang. Cukup lihat ke depan aja. Terusnya lihat, fokus dan tidak boleh tidak fokus. Kemudian dilarang berkedip, kemudian perhatikan gambar. Oh iya. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan. Nah, ya. Siapa yang jawab benar? Perhatikan gambar yang berikut. Badak, jerapah, singa, harimau, apa? Kuda. Apa? Jerapah, ayam, sapi. Kata-kata. Tarik kesimpulan. Hah? Tarik kesimpulan. Tarik Kesimpulan. kesimpulan. Nah, dari situ antum bisa tahu nggak? Karena sekarang ini kita ada di zaman yang namanya AI. Tapi dalam pendidikan AI diganti menjadi KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Nanti bakal ada jelasin apa itu kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai bab kedua, kita tindak lanjuti hal yang kemarin, yaitu membaca Al-Quran. Ada jajan, kamu memilih siapa? Danu. Baik, Danu kalau bacakan ayat yang kemarin. Ayat yang Al-Mujadilah atau yang Al-Iman? Dari depan. Langsung ini aja baca aja. Baca. Pakai artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuru fanshur yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana allahi sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata warju rahmatar rabbih. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang yang sama mengetahui haknya Allah dengan orang yang tidak mengetahui haknya Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat. 2, 3. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hari akhir ada beriman yang terima. Ya, apaan? Keyakinan ini berarti bahwa hari akhir pasti akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini hanyalah sementara, berfungsi sebagai ladang untuk menanam amal soleh yang akan dipanen di akhirat. Kemudian jenis-jenis kiamat, kiamat kubro ataupun kiamat kecil, merujuk pada berakhirnya kehidupan sebagai makhluk atau kehancuran yang bersifat lokal, seperti kematian individu dan bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ini berfungsi sebagai pelajaran bagi yang masih hidup untuk mempersiapkan diri dengan takwa dan amal baik. Kemudian kiamat kubro ataupun kiamat besar, merujuk pada kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Al-Quran menggambarkan peristiwa dahsyat yang alat disrobek menyium sangkakala, langit terpecah belah, gunung berterbangan, dan bumi mengeluarkan isinya. Meskipun waktu pastinya tidak diketahui, kedatangannya adalah sebuah kepastian. Kemudian peristiwa kehidupan di akhirat setelah kiamat kubro, manusia akan melalui serangkaian peristiwa di alam akhirat. Pertama apa? Yaumul barzakh ataupun alam kubur. Itu gerbang menuju akhirat, tempat manusia menanti kebangkitan dan diinterogasi oleh malaikat. Kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan, semua manusia dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Kemudian yaumul mahsyar, hari pengumpulan, semua manusia berkumpul di padang mahsyar untuk menunggu pengadilan Allah di mana setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan, semua amal perbuatan manusia akan diperhitungkan secara teliti. Kemudian yaumul mizan, hari penimbangan, amal baik dan buruk manusia akan ditimbang sekecil apapun akan diperhitungkan. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan, hari di mana setiap perbuatan akan dibalas baik dengan kenikmatan surga ataupun siksaan neraka. Kemudian surga dan neraka, destinasi akhir yang kekal bagi manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian mawas diri. Kapan mawas diri? Hikmah iman kepada hari akhir. Keyakinan pada hari akhir mendorong manusia untuk beberapa hal. Yang pertama apa? Berhati-hati dan waspada dalam setiap tindakan, perkataan dan pikiran, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian meningkatkan ibadah dan amal soleh, memanfaatkan waktu, kesehatan dan masa muda dengan sebaik-baiknya sebagai bekal akhirat. Kemudian membangun perilaku positif seperti jujur, bertanggung jawab, adil, menyayangi sesama, serta menghindari kemaksiatan. Ya, jadi dari situ kita bisa belajar ya bahwasanya dalam hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita jaga. Ini adalah salah satu video ya yang mana dari AI kita belajar. Tahu AI?
Yaitu yang diganti menjadi ka'ah, kecerdasan artifisial. Nah, kamu harus tahu nih kalian, ya, apa yang terjadi dalam hal tersebut. Ini menyangkut paut dalam AI ataupun kecerdasan artifisial. Iya, kamu udah lihat belum? Katanya tanggal 21 Desember, dia bakal kiamat. Hah? Bima, kamu dapat info dari mana? Dari grup keluarga, katanya semuanya dari kalangan suku Maya. Anak-anak, lagi pada ngobrolin apa? Ini Bu, emang benar ya? Katanya dia bakal kiamat tanggal 21 Desember. Loh, kamu tahu berita itu dari mana? Semua itu tidak benar. Kalender Maya cuma tandai akhir siklus, bukan akhir dunia. Tapi banyak banget yang percaya. Nah, disinilah bahayanya hoax. Kalau diteruskan terus tanpa dicek, bisa bikin panik massal, banyak orang takut sampai pada berhenti kerja, jual rumah, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena stres. Itu yaumul qiyamah. Berbicara jadi apa? Yaumul qiyamah. Dari ChatGPT kita bisa tahu yaumul qiyamah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada hari kiamat atau hari kebangkitan, yaitu hari ketika seluruh makhluk akan dibangkitkan dari kematian untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Penjelasan singkat, yaum artinya hari, al-qiyamah artinya kebangkitan ataupun berdiri dari kubur. Jadi yaumul qiyamah secara harfiah hari kebangkitan atau hari berdirinya manusia untuk dihisab ataupun diperhitungkan amalnya. Ciri-ciri hari kiamat apaan? Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan banyak kejadian besar yang akan terjadi menjelang dan pada hari itu. Antara lain, hancurnya alam semesta, tiupan sangkakala dan manusia, dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar, perhitungan amal hisab dan amal mizan, pemberian jalan amal, diberikan surat balasan akhir, ya. Kemudian dalilnya apa? Dan terkopir sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan adanya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ya. Kemudian tujuan yang mau kiamat, yang pertama untuk menetapkan keadilan Allah, untuk memberikan balasan yang setimpal kepada manusia, untuk memperjelas bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan kehidupan akhirat adalah yang kekal. Ya, jadi bisa dipahami. Jadi dalam hal tersebut ya, kita harus tahu bahwasanya hari kiamat itu adalah hal yang mana hal tersebut kita tidak bisa tolak. Ya, mau kita sekuat apapun, sekaya apapun, secerdas apapun, yang namanya hari kiamat tidak akan bisa kita tolak dengan kekuatan kita, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anandatorip, ya, coba apa yang kamu pahami dari penjelasan tadi, dampak kecerdasan artifisial tentang hari kiamat. Benar karena AI itu bisa berguna dalam memanfaatkan kebaikan jika kita menggunakannya dengan benar. Apalagi jika kita ingin mengetahui apa itu hari kiamat, dan ini juga mempermudah kita dalam mencari tahunya. Tidak perlu lagi mencari dalam buku paket ataupun yang lain. Baik, selanjutnya
Kayla, coba jelaskan bagaimana menurut kamu dampak AI ya, dalam menjual informasi baik itu hoax ataupun yang benar. Ya, oke, syukur. Ya, jadi sebetulnya seluruh AI ya, ataupun KA atau dari artifisial kita bisa gunakan dalam kebaikan dan kita juga bisa dalam menggunakan keburukan. Tergantung diri kita gunakan hal tersebut sebagaimana semestinya. Ya, mungkin kita cukupkan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dan juga keamanan. Jadi yang namanya AI itu bisa mensimpelkan kehidupan kita. Karena bisa jadi lebih gampang. Ya, contohnya kayak sekarang kita masuk bab 2 penjelasan tentang hari kiamat. Coba kita cari. Misalkan contohnya ChatGPT. menyoroti pentingnya memiliki pedoman etika untuk artificial intelligence atau AI sebagai upaya mengatasi potensi gangguan informasi yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi tersebut. Budi Ari mengatakan, perkembangan teknologi AI dapat menciptakan gangguan informasi baru, seperti teknologi deepfake yang memungkinkan manipulasi gambar atau video untuk tujuan pembohongan publik atau penipuan. Meskipun demikian, potensi manfaat AI sangat besar. Menurut lebih dari 50% responden dari studi Forbes 2023, pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Kominfo sedang mengembangkan pedoman etika penggunaan AI sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan AI. Langkah ini diharapkan akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU ITE dan UU PDP, katanya seperti dikutip Antara. Budi menjelaskan, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020 hingga 2045, sejalan dengan meningkatnya penggunaan AI. Selain itu, melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2021, Kementerian mengatur klasifikasi baku lapangan industri aktivitas pemrograman berbasis AI. Budi juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menjadi prosumer dalam pemanfaatan teknologi, yaitu produsen dan konsumen sekaligus, untuk memperkuat ekosistem startup dan mencapai kemandirian dalam inovasi dan solusi teknologi. Dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, banyak negara di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk merancang dan menerapkan regulasi AI yang sesuai. Langkah itu bertujuan mengatur penggunaan dan pengembangan AI, serta menjawab tantangan etika dan privasi yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi ini. Tantangan ini juga mencakup bagaimana memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan umum sambil
Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari dan nyikapin AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, itu jadi mengetahui apa itu. Ada yang namanya berita benar dan ada juga berita yang namanya berita tidak benar. Kita harus mencari sumbernya dulu. Nah, itu yang namanya AI. AI juga bisa digunakan dalam keburukan dan bisa juga digunakan dalam kebaikan. Nah, contohnya kayak begini tadi kita berkesinambungannya. Dampaknya hari kiamat, hari kiamat sekarang, ya ada baiknya dan juga ada yang tidak baiknya. Nah, sekarang coba kalian lihat lagi nih videonya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyambing itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programannya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan menghasilkan lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus meningkatkan skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi.
Hasil diskusi yang sudah dilalui berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas.